Saatnya kami hadirkan Ramadan di Mancanegara. Ya, saya malam hari ini sudah terhubung bersama dengan Mas Alvin Wiwit Susanto. Selamat malam, Mas Alvin. Ya, selamat malam waktu Selamat malam waktu Indonesia, Mbak. Kalau di sana jam berapa, Mas Alvin? Sekarang di sini kita jam 2.48 ya, jam 3 kurang. Jam 3 Jadi kurang. kita selisih 5 jam. Jam 3 kurang itu 3 dini hari ya? Atau 3 sore? 3 sore hari, 3 Mbak. sore. Nah, kalau tahun ini di Swedia puasa itu berapa lama durasinya? Sekarang kita puasanya 16 jam, Mbak. 16 jam, dimulai dari pukul berapa sampai berakhirnya pukul berapa biasanya? Oke, sekarang kita udah mulai di jam setengah 4 pagi ya, sekitar Mhm. 3.30. Mhm. Sampai nanti kita buka di jam 7.49 kurang lebih. Di sana sedang musim apa sih, Mas Alvin? Ya, sekarang di sini musimnya sebenarnya musim semi ya, udah masuk semi. Tapi Mhm. memang quote unquote memang Mhm. di sini musim seminya Swedia itu Dingin. masih ada saljunya gitu, Mhm. Mbak. Jadi itu justru lebih enak, lebih nyaman atau sebaliknya kalau menjalankan ibadah puasa? Lebih enak atau enggak? Sebenarnya kalau menurut saya sih biasa aja ya. Mhm. Eh, tapi di satu sisi juga memang challenging ketika memang misalnya lagi berangin gitu, itu untuk keluar lumayan susah juga. Dan sebenarnya untuk jalan juga mungkin kalau saljunya posisinya ada es itu juga lumayan sulit. Tapi kalau secara ininya sih karena memang apa namanya salju itu udah bagian dari kehidupan di Swedia, jadi kita yang memang menyesuaikan sih Mbak gitu. Oke, tapi kalau Ramadan di Swedia itu rasanya seperti apa sih, Mas Alvin? Apa kemudian apa yang paling sulit, apa yang menjadi tantangannya begitu? Oke, Ramadan di Swedia. Ramadan di Swedia ini memang lumayan beda. Mungkin kalau teman-teman lihat dari mungkin negara-negara lain yang Muslimnya lebih banyak ya. Kita di sini sebagai warga yang minoritas, walaupun secara angka memang yang saya sempat lihat, walaupun saya nggak nangkanya adalah warga Muslim itu terbanyak setelah Kristen. Jadi memang Kristen yang paling banyak di sini. Mhm. Mhm. Em, Sulitnya adalah waktu ya, karena perbedaan musim tuh waktu mulai dari waktu sholat subuh, kemudian Mhm. waktu buka, itu juga jadinya kita harus menyesuaikan. Jadi setiap hari tuh harus lihat-lihat jam, oh besok subuhnya jam berapa, berarti harus sahur jam berapa. Kalau di misal di Indonesia kan kita udah tahu kira-kiranya Mhm. subuh jam berapa, Mhm. kemudian Mhm. buka jam berapa itu. Oke, ini udah berapa berapa tahun atau kali keberapa berpuasa di sana? Ini saya kebetulan pertama kali puasa di Swedia, Mbak. Pertama kali, apa yang paling dirindukan dari puasa di tanah air? Ayo. Ketemu sama keluarga sih pasti, karena Hmm. ini kan juga udah kalau di Indonesia udah cuti bersama ya Lebaran itu Betul, yang betul, pasti. betul. Kalau kalau berarti kalau tahun ini Lebaran juga akan tetap ada di sana atau nanti punya kesempatan untuk pulang ke tanah air? Lebaran saya di sini karena Lebaran, memang juga masih mhm, kuliah. iya. Jadi agenda kegiatan juga di sana masih tetap berjalan seperti biasa ya, Mas Alvin ya. Iya Mbak, Oke. benar. Nah, bagaimana mensiasatinya? Kan lumayan panjang juga tuh ya puasanya ya. Oh dalam arti oke. Untuk menyiasati puasanya sebenarnya ini sih kalau saya nih sebenarnya kalau sahur pasti bangunnya pagi, jadi memang saya strateginya pasang alarm sebaik mungkin karena takutnya nggak kebangun gitu. Karena Mhm. sempat ada momen saya nggak kebangun, ada 2 kali gitu. Heeh. Lewat 5 menit gitu, terus Mhm. sayang banget. Mhm. Jadi pasang alarm sebaik mungkin. Kemudian juga apa namanya? Ya kita coba sabar sih. Dan beruntungnya juga di sini teman-teman, kemudian dosen-dosen, profesornya juga memaklumi gitu. Mhm. Kalau kita memang lagi di fase yang beda, kita lagi berpuasa gitu. Untuk soal makanan, bagaimana? Ada makanan-makanan khusus juga nggak yang sengaja misalkan Mas Alvin konsumsi begitu untuk memberikan kekuatan lebih ya kan untuk menjalankan ibadah puasanya atau gampang nggak mudah nggak sih dapat makanan yang bisa dikonsumsi di sana untuk kita ya yang Muslim begitu? Oke, kalau makanan sih biasanya saya pasti buka awal itu buah ya. Mm-mm. Karena
karena kan memang kita dianjurkan sebenarnya untuk buka dengan buah, Mhm. atau sebenarnya kalau di apa namanya secara saintifiknya juga memang gula di dalam buah itu kan lebih mudah untuk dicerna gitu. Jadi supaya tubuh yang masih kosong dengan makanan bisa dapat makanan yang langsung bisa dicerna gitu. Jadi Mmm, pasti saya buah. mhm, Kemudian kalau makanan sebenarnya memang agak tricky ketika kita mau cari daging ayam atau mhm, sapi yang mhm, ada logo halalnya, mhm, tapi memang ada di sini juga toko-toko yang khusus menjual makanan-makanan yang halal gitu. mhm. Jadi memang tempatnya agak jauh tapi bisa diatasi. Oke, kalau di sini kan banyak masjid-masjid yang menyelenggarakan bukber begitu. Kalau di sana ada bukber juga nggak? Mungkin sama teman-teman atau mungkin memang di apa, di masjid atau bagaimana begitu? Oh iya, jadi kalau bukber itu ada. Mhm, Kalau saya kan di Uppsala ya. mhm, Di Uppsala ini kita ada PPI Uppsala, Perhimpunan Pelajar Indonesia Uppsala. Itu mhm, kita sebenarnya setiap minggu selama 3 minggu kemarin itu kita mengadakan kegiatan bukber itu di hari Sabtu. mhm, Ya, cuman memang apa namanya kita pas lagi buka bersama itu kita saking banyaknya gitu makanan Indonesianya gitu dan sistem kita tuh potluck ya. Jadi teman-teman boleh bawa makanan terserah makanan mhm, apa aja yang mhm. penting bawa gitu. Jadi kita nggak memungut biaya dan juga eh, menjelang waktu berbuka itu yang pasti kita tunggu itu adalah makanan ya. Kita tunggu depan makanan karena kita mau takjil war juga gitu. Jadi kita juga sama kayak di Indonesia kita takjil war juga gitu. Oke, untuk tarawehnya gimana nih? Oh ya, taraweh juga kita kalau misal lagi buka bersama Mhm, gitu, mhm. taraweh bareng bisa di rumah atau juga Oke, taraweh juga ada di masjid gitu. Oh oke. ya, sama di masjid juga memang ada untuk acara buka bersama, tapi nggak setiap saat gitu. Jadi ada kayak di masjidnya itu ada tabel gitu Mhm, per tanggal di bulan Ramadan dan mereka mhm. tulis kalau ada kayak orang yang mensupport untuk buka bersama gitu. Oke. Dan kita tinggal lihat di jadwalnya gitu ada atau enggak. Mas Alvin, ini kan Ramadannya sebentar lagi sudah mau usai ya, paling tidak sampai Iya. sepekan lah begitu. Apa harapannya yang eh ya ingin dipanjatkan lah begitu di akhir-akhir Ramadan ini? Ya, semoga studinya lancar, cepat selesai. Semoga Mhm, juga bisa mhm. tetap ketemu keluarga di rumah Mhm. seperti sebelum kesini ya gitu. Oke. Tapi bisa puasa atau merasakan puasa di tempat yang berbeda begitu. Ya, senang sih ini experience baru yang bisa Mhm. jadiin cerita juga buat teman-teman gitu. Oke, baik Mas Alvin, terima kasih loh Mas Alvin sudah berbagi cerita di Pro 3 RRI malam hari ini. Titip salam ya Ya, untuk semua sama-sama. teman-teman di Uppsala, sehat selalu. Semoga puasanya, Siap. ibadahnya di bulan Ramadan ini lancar sampai nanti akhir ya. Di akhir Amin, Ramadan dan amin. bisa Terima segera kasih. menyelesaikan studinya. Jadi bisa ntar puasanya di Indonesia lagi. Terima Amin, amin, amin. kasih. Selamat sore. Sore, terima kasih. Demikian tadi mendengar Alvin Wiwit Susanto, mahasiswa Biologi Specialization in Ecology and Conservation Uppsala University, Swedia. Kami tadi ajak berbincang dalam kabar Ramadan dari mancanegara. Demikian telah kita ikuti Ramadan di Mancanegara